malam minggu cuman bengong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Tahun 2022 sudah tinggal beberapa jam lagi akan usai dan berganti menjadi tahun 2023. Namun kegiatan ilegal menyelundup masuk ke negara Malaysia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia masih belum usai. Harapan yang besar untuk bekerja di Malaysia tidak pernah padam walaupun sudah di blacklist sebelumnya. Sudah di blacklist, masih di blacklist, tetap masuk secara ilegal ke Malaysia. Berita ini berasal dari Immigration Malaysia dengan judul Immigration tahan 6 pati selundup masuk secara haram. Jabatan Immigration Malaysia telah berhasil menahan 6 orang pendatang asing tanpa izin atau pati yang memasuki Malaysia melalui jalur ilegal dalam satu operasi khas yang dijalankan di Terminal Bas Bersepadu atau TBS Kuala Lumpur pada jam 5 pagi pada tanggal 28 Desember 2022. Operasi khas yang dilaksanakan oleh sepasukan pegawai imigresen dari bagian perisikan dan operasi khas JIM ini dijalankan setelah menerima informasi dari masyarakat sekitar bahwa terdapat sekumpulan 6 orang pendatang asing tanpa izin yang akan dihantar ke Kuala Lumpur dengan menaiki sebuah bas. Mereka dipercayai baru saja masuk ke Malaysia secara tidak sah melalui jalur tikus dari Sungai Golok di Kelantan. Mereka memakai pola yang baru nih, yaitu melalui Thailand. Ini ada-ada aja ya modusnya, tapi tentu saja tidak ada kejahatan yang sempurna. Ketangkap juga kan, walaupun udah muter-muter jalannya dari Indonesia ke Thailand baru ke Malaysia. Jadi ceritanya, pasukan operasi Immigration Malaysia telah berhasil mendeteksi sebuah bas yang telah membawa sebanyak 6 orang pati di Lebuh Raya Pantai Timur dan langsung mereka mengekori bas itu sehingga basnya berhenti di TBS. Begitu basnya tiba di TBS, pasukan operasi langsung melakukan pemeriksaan kepada semua penumpang di 2 buah bas yang terpisah. Jadi 6 orang ini dipisah di 2 bas, tidak dijadikan di satu bas. Dan hasil pemeriksaannya, pasukan operasi imigresen menangkap 5 orang lelaki dan seorang perempuan warga negara Indonesia yang berusia antara 35 tahun hingga 54 tahun. Dan dari hasil pemeriksaan, imigresen mendapati kesemua pati yang ditahan ini memiliki cop keluar dari negara Thailand dan cop masuk Malaysia yang palsu. Cop palsu yang digunakan di dalam paspor milik mereka ini ya bertujuannya jelas untuk membohongi pihak berkuasa Malaysia. Jadi seolah-olah kononnya mereka ini memasuki Malaysia secara sah sebagai pelancong dan sudah melewati pemeriksaan imigresen di pintu masuk. Dan setelah diperiksa lebih mendalam lagi, nah ternyata 6 orang ini semuanya mereka ditemukan masih memiliki catatan senarai hitam atau mereka ini masih di blacklist statusnya. Dan tentu saja namanya di blacklist itu dilarang keras untuk memasuki Malaysia berdasarkan kesalahan yang telah mereka melakukan di masa lalunya. Lalu bagaimana mereka bisa masuk? Ya jelas mereka bisa masuk Malaysia karena ada sindikat yang memasukkan mereka dan sudah mengatur cara untuk masuk ke Malaysia ini. Jadi sindikat inilah yang dipercayai telah membuat modus operandi dengan membawa mereka naik pesawat dari Indonesia nih, kemudian terbang ke negara Thailand untuk transit sekitar 2 hari. Dan setelah mereka di Thailand selama 2 hari baru deh mereka diselundupkan masuk ke Malaysia melalui jalur tikus yang melalui perbatasan negara tanpa pengawasan. Jaringan sindikat inilah yang menyediakan tiket pesawatnya, transportasinya, rumah transit di Thailandnya, kemudian juga naik busnya, skenarionya, semuanya ini mereka sudah mengatur agar ke-6 pati ini bisa sampai naik bus ke Kuala Lumpur. Dan menurut pengakuan mereka, mereka ini tidak bertemu dengan counter immigration ketika di perbatasan antara Thailand dan juga Malaysia. Karena semua urusan paspor mereka itu sudah diuruskan terlebih dahulu nih oleh pihak sindikat tadi ketika mereka berada di rumah penampungan yang ada di Thailand itu tadi. Tujuannya mereka untuk masuk lagi ke Malaysia ya jelas lah untuk bekerja. Kerjanya
Keduanya ada yang mengaku akan bekerja di majikan yang lama dan akan mendapatkan pekerjaan yang baru yang sudah diatur sebelumnya oleh pihak sindikatnya. Keenam pati ini mengaku sudah membayar antara Rp5.000 hingga Rp6.000 kepada agen di Indonesia untuk paket perjalanan menyelundupkan ke Malaysia. Kalau orang kan bayar paket perjalanan itu untuk jalan-jalan ya, tapi kalau ini mereka membayar paket untuk traveling ke Malaysia. Tapi yang ada sudah bayar dengan harga sangat tinggi, travelnya bukan untuk bekerja, yang ada sekarang masuk ke penjara. Saat ini, keenam warga negara Indonesia ini telah ditahan di depo Imigresen Putrajaya untuk proses hukum selanjutnya karena mereka ini telah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Akta Anti Pemperdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 atau ATIPSOM. Jadi itu adalah berita penangkapan di akhir tahun ini, di mana harusnya akhir tahun ini kita tutup dengan manis, kita tutup dengan berkumpul dengan keluarga, kita bermuhasabah diri, kita mau ngapain di tahun 2023, tapi yang ada sekarang keenam saudara-saudara kita ini harus mendekam di dalam penjara. Dan kita doakan ya, semoga saudara-saudara kita yang tertangkap ini bisa ikhlas menerima hukuman yang akan mereka terima. Karena setiap tindakan melanggar hukum tentu saja akan mendapat konsekuensinya. Dan semoga di tahun hadapan kejadian seperti ini bisa berkurang ya. Dan bagi yang mau masuk ke Malaysia dengan cara ilegal seperti ini, pikirkanlah berjuta-juta kali lagi. Apakah Anda mau menyusul saudara kita yang lainnya di penjara? Tentu tidak kan? Yang saat ini aja bahkan banyak yang belum tahu kapan bisa keluar dari depo imigresen. Apalagi sebentar lagi sudah mau puasa, sudah mau lebaran. Betapa sedihnya ya menghabiskan hari-hari ini semua di dalam penjara di Malaysia lagi. Sudahilah pemikiran Anda yang mau cari uang di Malaysia dengan cara ilegal, masuk dengan cara menyelundup, itu stop ya. Sudah jangan ada lagi seperti hal ini di tahun 2023. Karena rezeki Allah itu kan maha luas ya, insya Allah kita bisa cari kehidupan yang lebih baik di mana juga, tidak harus di Malaysia. Dan sebagai penutup video ini, saya mau mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2023. Mohon maaf apabila di sepanjang tahun 2022 ini ada video-video saya yang kurang berkenan di hati Anda. Saya minta maaf lahir dan batin ya. Semoga pada tahun 2023 nanti kita selalu mendapatkan kesehatan yang baik, rezeki yang lancar, rezeki yang mengalir sederas air di lautan. Kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan setiap langkah kita diberkahi, juga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini dalam segmen Sekilas Info. Saya Ika Wulandari mengucapkan selamat tahun baru 2023. Dadah.